Yang pertama saya akan lelehkan 150 gram margarin. Ini saya lelehkan di atas air mendidih seperti ini sambil diaduk-aduk hingga margarinnya leleh. Kemudian angkat dan biarkan hingga margarinnya dingin. Setelah margarin dingin baru saya akan buat adonannya ya. Saya siapkan dulu loyang baking pan-nya. Ini saya pakai loyang baking pan dengan diameter 28 cm. Lalu ini saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Karena dipanggang jadi sebaiknya menggunakan margarin, tapi kalau dikukus sebaiknya menggunakan minyak goreng ya. Nah seperti ini kita oles menggunakan margarin tipis-tipis sampai rata. Lalu kita taburi permukaannya menggunakan tepung terigu hingga rata. Jika sudah rata, ini kita sisihkan dulu. Nah, setelah margarinnya dingin, sekarang saya membuat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 6 butir telur ukuran sedang. Kalau besar-besar banget boleh pakai 5 aja. Tambahkan 200 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanila cair atau pasta vanila. Dan 1 sendok teh Ovalet atau SP, pilih salah satu. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental putih dan berjejak, kurang lebih sekitar 15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah kental putih dan berjejak seperti ini udah cukup. Sekarang matikan mixernya. Jika gagang mixernya itu ditarik seperti ini, maka jejaknya nggak gampang tenggelam, nggak gampang hilang ya. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu, ini akan kita ayak. Dan 1/4 sendok teh baking powder. Kalau yang bergerindil dihaluskan seperti ini. Dan aduk secara perlahan dari bawah ke atas hingga tercampur rata. Ngaduknya pelan-pelan ya, biar nanti adonannya nggak turun. Karena kalau adonan turun nanti bolunya bisa bantat. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, sekarang akan kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan sudah dingin. Lalu aduk secara perlahan dari bawah ke atas hingga tercampur rata. Pastikan margarinnya benar-benar tercampur rata, karena kalau nggak rata nanti bolunya bisa bantat. Jadi pastikan margarinnya nggak mengendap di bagian bawah ya. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang baking pan. Kalau nggak pakai loyang baking pan pun juga bisa, pakai loyang bolu biasa, jadi nanti bolunya bisa di oven. Lalu hentak-hentakkan beberapa kali agar adonan ini rata dan juga rongga udara yang terperangkap ini bisa keluar. Ini tadi saya sisakan sedikit adonan, kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Tambahkan dengan pasta coklat secukupnya. Jangan memakai bubuk coklat ya. Sebaiknya menggunakan pasta coklat. Lalu kita taruh di atasnya ini seperti ini sebagai hiasan. Kalau mau di skip juga boleh, tanpa adanya hiasan juga nggak apa-apa. Atau kalau di bolunya itu kalian pakai pasta pandan ataupun pasta coklat juga boleh ya teman-teman ya, nggak harus pakai vanila. Selanjutnya ini akan saya panggang. Ini alasnya sudah saya panaskan selama 10 menit menggunakan api kecil. Lalu kita panggang bolunya seperti ini, kurang lebih sekitar 60 menit kurang lebih ya teman-teman ya. Waktunya bisa disesuaikan aja, kalau kurang matang ya bisa ditambah lagi. Kita panggang pakai api kecil aja biar nanti bolunya nggak gampang gosong. Dan bagian tutupnya ini kita buka setengahnya seperti ini biar nanti bolunya bisa kering permukaannya. Nah setelah kurang lebih sekitar 60 menit ini bolunya udah matang. Siap untuk diangkat. Kita tes tusuk dulu. Kalau adonannya nggak ada yang menempel lagi di tes tusuknya, berarti ini bolunya udah mateng.
dan siap untuk diangkat. Ini sedikit tenggelam ya hiasannya, nggak apa-apa. Biarkan hingga bulunya dingin, baru nanti akan kita hias. Setelah bulunya dingin, kalian boleh hias sesuai selera. Di sini aku pakai meses seperti ini yang sebelumnya diolesi dulu menggunakan butter atau margarin juga boleh. Siapkan loyang baking pan. Kalau nggak ada loyang baking pan, kalian bisa pakai loyang biasa dan nanti manggangnya pakai oven. Ini aku pakai loyang baking pan dengan diameter 28 cm. Olesi loyang menggunakan margarin tipis-tipis. Setelah diolesi margarin, kemudian taburi menggunakan tepung terigu, lalu ini kita ratakan. Kemudian sisihkan. Untuk adonannya, siapkan wadah, masukkan 6 butir telur ukuran sedang. Telurnya suhu ruang, jangan telur dingin. Kalau telurnya dingin, biarkan hingga suhu ruang. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok makan emulsifier, saya pakai SP, boleh juga pakai Ovalet, pilih salah satu. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental putih dan berjejak. Durasi saya nge-mixer ini kira-kira selama 15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing aja. Nah, setelah kental putih dan berjejak seperti ini udah cukup. Jejaknya nggak gampang tenggelam ya. Kita matikan mixernya. Selanjutnya, tambahkan dengan 200 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. Ini kita ayak ya, karena biasanya tepung tuh banyak yang bergerindil. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 30 gram. Ini kita ayak. Lalu aduk rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai rata. Kalau mau diaduk pakai mixer juga boleh, tapi gunakan kecepatan paling rendah dan juga jangan terlalu lama. Karena kalau kelamaan nanti adonannya akan turun sehingga nanti bolunya bisa bantat. Lalu tambahkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Jadi 150 gram utuh margarin kemudian dicairkan ya. Cara mencairkannya itu gampang, cuman ditim aja di atas air mendidih sampai dia mencair. Kalau udah dingin baru kita tuang ke dalam adonan. Lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya, warna hijaunya sesuai selera ya untuk tingkat kepekatannya. Aduk rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, diaduk dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Pastikan nggak ada endapan margarin, karena nanti kalau nggak rata, bolunya bisa bantat. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang baking pan. Hentak-hentakkan beberapa kali agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar. Selanjutnya saya sudah panaskan tatakan loyang baking pan-nya kurang lebih selama 10 menit dengan api kecil aja. Lalu ini kita panggang, jangan lupa ditutup. Kita panggang dengan api yang kecil aja biar nggak gampang gosong. Kalau pakai oven suhunya sekitar 150 derajat Celcius kurang lebih sekitar 1 jam ya. Ini saya panggang selama 1 jam. Pakai apinya kecil seperti ini. Dan juga untuk lubang dari baking pan-nya sampingnya ini jangan ditutup rapat ya, biarkan separuhnya itu terbuka. Setelah kurang lebih sekitar 1 jam saya panggang, ini bolunya udah matang merata sampai ke bagian atasnya.
Bisa dites tusuk, kalau nggak ada bolu yang menempel berarti ini tandanya udah matang. Kita angkat. Dalam keadaan masih panas, ini boleh langsung dilepaskan dari loyang atau menunggu sedikit hangat juga boleh. Biarkan kuenya dingin, baru nanti akan kita kemas. Boleh juga kita salin ke wadah yang lain ya, sesuai selera aja. Untuk hasil dari bolunya ini nggak akan saya potong-potong karena kebetulan ini adalah pesanan seseorang. Jadi saya biarkan utuh aja. Walaupun nggak dipotong-potong, teman-teman bisa lihat ya, hasil bolunya itu sangat bagus banget. Kempus-kempus, mengembang bagus. Dan ini warnanya juga pas banget sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya, bolunya akan saya kemas dengan plastik mika ukuran jumbo. Saya alasi dengan kertas doli. Kue bolu jadul pandannya udah jadi. Cocok banget untuk sajian lebaran ataupun untuk hampers. Yang pertama kita mau buat gula karamelnya dulu. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 600 gram gula pasir. Kemudian kita masak dengan api yang sangat kecil biar nanti nggak gampang gosong. Kira-kira seperti ini ya, harus kecil dan harus sabar. Tunggu sampai gulanya terbuat karamel seperti ini ya. Jadi warnanya mulai kecoklatan dan cukup kita goyang-goyangkan aja kayak gini. Nah, kalau secara keseluruhan gulanya sudah mulai mengkaramel, ini baru boleh diaduk. Karena kalau masih belum banyak gula karamelnya nanti bisa menggumpal. Kalau sudah mulai cair kayak gini, kita tambahkan dengan 600 ml air panas. Jadi airnya harus panas. Memasak gula karamel ini butuh waktu yang lama, jadi harus sabar. Jangan dibesarkan apinya karena bisa gosong. Kita masukkan secara bertahap ya airnya, karena ini gampang menyembur, uapnya sangat panas sekali. Jadi kita masukkan secara bertahap sambil diaduk pelan-pelan. Ini kita masak tetap menggunakan api yang kecil. Setelah dimasukkan air, gulanya akan mengkristal atau mengeras kembali seperti ini. Jadi harus kita masak kembali, api tetap menyala sambil diaduk-aduk sampai semuanya larut. Kalau udah larut kayak gini, matikan api kompor, kemudian biarkan hingga larutan gula karamelnya dingin ya. Selanjutnya siapkan wadah tahan panas, kemudian kita masukkan 150 gram margarin. Saya pakai 1 bungkus margarin seperti ini, tapi kita ambil 3/4 bagiannya aja. Cara mengambilnya gampang banget teman-teman ya. Ini cukup kita buka wadahnya, terus kita ambil 3/4 bagiannya, yang 1/4 kita sisihkan. Jadi nggak perlu timbang-timbang lagi karena kemasan ini, 1 bungkus ini kemasan ini beratnya 200 gram. Selanjutnya kita tim di air mendidih sampai semuanya leleh, sambil diaduk-aduk tentunya. Nah, kalau menteganya sudah leleh atau margarinnya sudah leleh, matikan api kompor, kemudian angkat, biarkan hingga dingin. Jika gula karamel dan margarin sudah dingin, sekarang siapkan wadah, masukkan 6 butir telur ukuran sedang. Kemudian ini kita kocok, cukup pakai whisker aja, nggak perlu di mixer. Karena kalau pakai mixer, misalkan kelamaan nanti malah nggak mau bersarang, jadinya bolu karamelnya bisa bantat ya. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang tambahkan 6 saset susu kental manis putih, boleh juga pakai yang warna coklat. Atau ini sekitar 240 mg. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan margarin yang sudah dingin, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Jadi sangat mudah sekali membuat bolu karamel teman-teman ya, cuma diaduk-aduk kayak gini aja, asal mengikuti resep dan cara buatnya insya Allah akan berhasil ya. Kemudian tambahkan dengan 180 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue,
dan setengah sendok teh garam. Ini kita ayak karena biasanya baking powder dan baking soda itu rawan untuk menggumpal. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang larutan gula karamel yang sudah dingin, lalu aduk kembali hingga rata. Lalu saring adonan karena biasanya pasti ada tepung yang masih bergerindil. Ini wajib banget untuk disaring teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan loyang baking pan, ini diameternya 28 cm. Sudah saya olesi menggunakan margarin, kemudian ditaburi dengan tepung terigu. Kalau mau pakai Carlo juga boleh ya. Atau teman-teman kalau misalkan nggak punya baking pan, kalian bisa panggang dengan cara di oven ya, pakai loyang yang ukurannya lumayan besar. Tapi ini mau saya panggang pakai baking pan aja biar lebih mudah. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang baking pan. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, tatakan baking pan-nya sudah saya panaskan selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Kita panggang pakai api kecil aja ya. Kemudian ini kita letakkan seperti ini dan kita panggang kurang lebih selama 1 jam hingga matang. Kemudian ini ditutup. Untuk tutupnya, lubang bagian sampingnya jangan dirapatkan, tapi kita buka seperti ini. Dan apinya harus sangat kecil. Seperti ini ya. Setelah 1 jam buka tutup baking pan-nya. Nah ini bolunya udah matang tapi permukaannya belum kering, masih basah. Selanjutnya kita panggang lagi selama 15 menit dengan api yang sangat kecil. Setelah 15 menit kita tutup kembali dan kita masak lagi selama 10 menit dengan api yang sangat kecil. Biar nanti benar-benar tanak ya. Jadi total saya manggang itu kurang lebih selama 1 jam, lebihnya 25 menit. Nah kalau kira-kira udah matang siap diangkat. Atau mungkin kalian punya cara lain untuk memanggangnya menggunakan baking pan, bisa digunakan ya. Kita tunggu sampai sedikit hangat. Kemudian lepaskan dari loyang baking pan. Hasil bolunya tuh jumbo banget teman-teman, ternyata gede banget menggunakan 6 telur kayak gini. Sarangnya sudah terlihat ya, dan di sini Umi nggak nge-review, nggak Umi potong karena ini Umi buat untuk seseorang. Jadi hasilnya sangat memuaskan, alhamdulillah, walaupun nggak dicicip terlihat sangat memuaskan. Kemudian kalau mau dijual lagi, kalian bisa membungkusnya menggunakan mika plastik ukuran jumbo seperti ini. Mika plastik seperti ini harganya cuma Rp3.000 atau mungkin tempat kalian harganya beda-beda ya. Untuk total modal dan juga harga jual nanti akan saya sertakan di link deskripsi, kalian bisa cek langsung. Jadi kalau untuk jualan ini bisa banget.
Atau mungkin yang ada acara nikahan dan lamaran, ini bisa banget dijadikan untuk isian dari hantarannya ya. Yang pertama, kita siapkan wadah tahan panas, kemudian kita akan siapkan juga 300 gram margarin. Margarinnya boleh pakai merek apa aja ya. 300 gram itu adalah satu bungkus ini ditambah setengah bungkus lagi. Jadi ini per bungkus kemasannya itu 200 gram ya. Kita buka dulu. Cara membukanya biar nanti margarinnya bisa benar-benar bersih dari wadahnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau disemuain 200 gram itu. Nah, tinggal kita ambil kayak gini. Jadi nanti nggak akan ada margarin yang masih lengket di plastiknya dan terbuang ya. Nah, yang ini kita ambil separuhnya aja. Jadi total margarin yang digunakan adalah 300 gram. Kemudian siapkan air mendidih, lalu kita tim margarinnya seperti ini dan diaduk-aduk sampai meleleh. Nggak perlu sampai mendidih ya, cukup seperti ini aja. Matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya untuk alat pemanggangnya saya pakai baking pan seperti ini ya dengan diameter 28 cm. Lalu olesi dengan margarin tipis-tipis aja ke seluruh permukaan bagian dari baking pan. Kalau mau pakai loyang biasa dan dipanggang di oven juga boleh. Lalu kita taburi dengan tepung terigu tipis-tipis juga dan diratakan sampai ke seluruh permukaan yang diolesi dengan margarin. Jadi untuk memanggangnya sesuai selera ya, mau pakai loyang baking pan ataupun pakai oven juga boleh. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 6 butir telur ukuran sedang. Telurnya harus suhu ruang, jangan telur yang masih dingin. Kalau telurnya dingin biarkan hingga suhu ruang. Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir atau setara dengan 20 sendok makan. 1 sendok makan SP. Lalu ini dimixer hingga kental putih dan berjejak kurang lebih selama 15 menit atau menyesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing ya. Nah, ini sudah saya mixer, tadi nggak ada 15 menit sudah kental putih dan berjejak seperti ini. Jadi tergantung mixer masing-masing ya, yang penting harus kental putih dan berjejak. Kemudian kita ayak 300 gram tepung terigu atau sekitar 30 sendok makan, nggak terlalu penuh. Dan 1 sendok teh baking powder. Ini wajib diayak untuk memastikan nggak ada tepung ataupun baking powder yang masih bergerindil. Lalu diaduk dengan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas secara perlahan hingga tercampur rata. Jadi pelan-pelan aja biar nanti adonannya nggak turun ya. Kalau adonan sudah tercampur rata, tambahkan dengan 2 saset susu kental manis putih. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Tetap menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas secara perlahan hingga tercampur rata. Selanjutnya yang terakhir kita masukkan margarin yang sudah dingin ya. Kemudian aduk lagi dengan teknik aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata, karena kalau nggak rata nanti bolunya bisa bantat ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 200 ml air atau setara dengan 1 gelas belimbing penuh. Diaduk terlebih dahulu sampai tercampur rata hingga tidak ada bubuk agar-agar yang masih bergerindil.
Lalu dimasak sampai mendidih dan mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental, matikan api kompor, angkat. Dalam keadaan panas, ini langsung aja dituang ke adonan ya. Karena kalau menunggu dingin nanti keburu agar-agarnya mengeras. Aduk lagi sampai tercampur rata dengan menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang cetakan yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Ini saya sisakan sedikit nanti untuk motif di atasnya. Hentak-hentakkan agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar, jadi nanti bolunya nggak bolong-bolong ya. Untuk sisa adonan saya kasih pasta coklat secukupnya, lalu aduk sampai rata. Untuk motif di atasnya, adonan yang warna coklat saya tuang seperti ini ya. Dituang sedikit demi sedikit. Kemudian buat motif menggunakan tusukan sate secara memutar. Jadi untuk memanggangnya, selain menggunakan baking pan seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan loyang kemudian dipanggang dengan oven ya. Untuk alas baking pan-nya sudah saya panaskan selama 10 menit. Lalu kita taruh baking pan yang sudah berisi adonan. Dan ini kita panggang dengan api kecil aja, kurang lebih selama 60-75 menit ya. Jadi menyesuaikan sesuai dengan panggangan ataupun dengan oven kalian masing-masing ya. Itu kurang lebih karena ini ukurannya jumbo, jadi butuh waktu yang lebih lama. Apinya harus kecil banget biar nanti nggak gampang gosong. Dan juga untuk tutupnya, ini lubangnya jangan ditutup rapat ya, disisakan seperti ini agar nanti permukaannya bisa kering. Nah ini tadi saya panggang selama 75 menit dengan api yang sangat kecil, biar benar-benar matang karena ukurannya lumayan besar. Dites pakai tusuk sate seperti ini, kalau nggak ada yang nempel berarti udah mateng, siap diangkat. Biarkan hingga sedikit hangat, baru nanti kita lepaskan dari cetakan. Nah, kalau sudah sedikit hangat, sekarang dilepaskan dari cetakan. Jadi untuk lama memanggangnya itu disesuaikan aja ya. Kalau dalam waktu 1 jam udah matang ya bisa diangkat, kalau belum waktunya bisa ditambah. Bisa dilihat hasilnya jumbo banget, gede banget teman-teman ya, 6 telur. Ini aromanya udah wangi banget, warnanya sangat cantik ya. Kuningnya pas, kecoklatannya juga pas banget kayak gini, hasilnya sangat memuaskan. Kemudian potong-potong bolu sesuai selera. Dari potongannya ini udah berasa lembut banget. Dijamin rasanya juga bakal enak banget teman-teman ya. Nggak kempes ya sewaktu diangkat dari baking pan. Nah sekarang Umi mau cobain hasil bolu agar-agar dengan 6 telurnya. Warna kuningnya sangat cantik sekali. Ini sangat lembut dan juga lembab. Porinya sangat halus, aromanya sangat wangi. Rasanya sangat enak, manisnya pas. Bolunya nggak bikin seret, ini enak banget. Wangi banget tercium dari aroma agar-agarnya ya. Recommended, kalian wajib banget untuk mencobanya. Untuk acara apapun atau mau buat ide jualan ini juga bisa banget ya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka ya. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus kecil bubuk Nutrijel cincau. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir.
Lalu tambahkan dengan 500 ml air atau sebanyak 3 gelas belimbing, tapi yang terakhir ini nggak terlalu penuh ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masak di api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Lalu tuang ke dalam cetakan, ini saya pakai cetakan persegi. Biarkan hingga dingin dan mengeras. Setelah dingin dan mengeras, kemudian potong-potong dadu. Kalau kira-kira ketebalan, ini boleh dikecilin lagi ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, ini kita langsung tuang ke dalam cetakan. Cetakan yang saya pakai ini kapasitasnya sekitar 2 liter. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, yang warna putih tentunya ya. Kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa. Tambahkan 4 bungkus kopi instan tanpa ampas, saya pakai Good Day rasa cappuccino. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk rata agar nanti ketika ditambahkan air, bubuk agar-agarnya ini nggak menggumpal. Kemudian tambahkan dengan 1500 ml air atau sekitar 18 belimbing penuh. Lalu aduk sampai semua bubuk kopinya ini terlarut. Kemudian saya tambahkan dengan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram dan 6 saset susu kental manis putih atau sekitar 240 gram. Lalu aduk sampai tercampur rata dan ini siap untuk dimasak. Jangan lupa tambahkan sedikit garam sekitar sepucuk sendok teh aja. Lalu ini dimasak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Biarkan hingga uap panasnya hilang, baru nanti dituang ke dalam cetakan ya, agar nanti cincongnya itu nggak pada mengambang. Jadi ditunggu sampai dia sedikit mengental ataupun uap panas hilang. Nah, setelah uap panas hilang, ini dituangkan. Punya saya ini kebetulan nuangnya masih agak-agak panas, jadi cincaunya itu mengapung. Dan sewaktu menuang sebaiknya dituang sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus karena nanti cincaunya bisa mengapung. Jadi biar sukses teman-teman kalau buat, triknya dirubah ya teman-teman ya, ditunggu sampai dia benar-benar sedikit hangat. Selanjutnya biarkan hingga mengeras, boleh juga disimpan di dalam kulkas.
Nah, ini sudah saya simpan di dalam kulkas kira-kira 2-3 jam agar lebih nikmat karena dimakan dingin itu lebih enak ya. Lalu dilepaskan dari loyang cetakan. Nah, hasilnya cantik banget teman-teman, tanpa menggunakan telur. Hasilnya seperti puding lumut. Cantik banget, warnanya bisa bagus seperti ini ya. Bagian tengahnya juga ada motifnya kayak gini. Ini bagus banget. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Sekarang saya mau cobain puding cappuccino cincaunya. Rasanya enak banget, pudingnya lembut. Rasa kopinya itu mantap banget, enak. Jadi seperti ini ya, cincaunya itu mengambang karena tadi saya nuangnya sekaligus dan juga masih panas. Tapi rasanya enak banget, jadi nggak mengurangi rasa. Ini enak banget, mantep. Kalian wajib banget untuk mencobanya. Lembut dan segar, mantap banget. Selamat mencoba, semoga berhasil ya.